Ya, ntar ambil posisi dulu sing genah. Hmm. Sinkronisasi suara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdan Manggala Pradana, NIM saya 27023695251. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu kalimat efektif. Ya, berserta dengan ciri-ciri dan syarat-syaratnya sih. Sesuai dengan yang Ibu Robita mau. Oh ya, selamat pagi, siang, sore, malam Ibu Robita dan teman-teman sekalian yang menonton saya. Oke, jadi sini saya langsung akan menjelaskan ya. Apa itu kalimat efektif? Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan penulis atau pembicara. Jadi mudahnya kalimat efektif adalah kalimat yang tidak menggunakan kata yang berlebih dan memiliki makna yang tepat. Jenis kalimat ini itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektif itu penting ya buat dalam pembuatan skripsi, buat lamaran kerja, buat proposal, makalah, dan lain-lainnya. Ada banyak lah. Pokoknya kalimat efektif itu penting. Jadi penting banget nih buat mengerti apa itu kalimat efektif, khususnya buat kalian yang lagi kuliah atau kerja. Ntar saya baca skrip dari sini ya. Oke, nah kita sudah tahu nih jadi apa itu pengertian dari kalimat efektif tadi. Sekarang apa aja sih ciri-ciri sama syarat-syarat dari kalimat efektif? Jadi ciri-cirinya itu ada memuat. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada berapa? Ada 13 ya. Jadi yang pertama itu memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, dan keterangan ya, spok lah istilahnya lah. Tidak terdapat pengulangan kata-kata. Nah, jadi kalau ada dalam kalimat terus katanya diulang-ulang, jadi bingung kan kalau dibaca gitu loh. Jadi ya jangan pakai kalimat ulang-ulang deh. Habis itu nggak ambigu ya, jadi kalimatnya di sini maksudnya tidak ambigu itu tidak memiliki dua makna atau berlebih. Jadi udah dalam satu kalimat tersebut maknanya udah atau aja cukup. Terus ya habis itu ada jelas maksudnya. Ya sama sih sama tidak ambigu tadi. Jelas maksudnya itu ya jelas satu aja maksudnya gitu. Sama tidak bertele-tele. Tadi tidak bertele-tele itu tidak menggunakan pengulangan kata. Itu sama aja sih tidak bertele-tele. Menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Nah, ini sih masih banyak sih orang-orang yang pakai kalimat kalau sih pakai bahasa yang nggak baku gitu loh. Contohnya apotik, padahal sebenarnya apotek. Terus sama banyak lainnya deh. Terus tidak hadirnya kata hubung intra kalimat khususnya pada kalimat tunggal. Terus ada lagi tidak hadirnya kata yang di depan predikat. Ada lagi tidak hadirnya subjek ganda. Memiliki unsur kelogisan atau masuk akal dalam kalimat. Ya kalimat ya harus logis sama masuk akal lah. Kalau nggak masuk akal tetap kalimat sih, cuman nggak efektif ya istilahnya. Terus memiliki diksi yang tepat. Habis itu ada lagi memanfaatkan variasi struktur kalimat. Dan yang terakhir itu menggunakan kata dengan tepat. Ada lagi nih, ide pokok tersampaikan dengan jelas. Ya intinya ciri-cirinya itu katanya nggak boleh boros, maknanya satu, jelas maknanya. Habis itu apalagi
ya mudah dimengerti gampangnya deh. Terus ada selanjutnya itu adalah syarat-syarat kalimat efektif. Jadi, bentar saya pindah dulu. Agak kanan dikit soalnya mau saya masukin teks ya di sini. Jadi kalimat efektif itu memiliki 8 syarat-syarat. Bukan 8, 4. Saya tadi salah nulis skripnya sih. Pertama, sudah sesuai dengan EYD. EYD itu apa sih? Ejaan yang disempurnakan, ya sesuai dengan KBBI lah gampangnya lah. Jadi kalimat tuh harus menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan EYD. Selain itu, kalimat juga harus memiliki tanda baca yang tepat, sehingga makna atau maksud dari kalimat tersebut jelas. Ini ada contohnya di sini. Saya membeli obat. Ini nggak efektif dulu ya. Saya membeli obat di apotik depan sekolah. Nah, salah itu karena yang benernya apotek. Jadi yang kalimat efektifnya itu ya saya membeli obat di apotek depan sekolah. Itu yang efektif baru. Terus yang kedua, susunannya itu sistematis. Jadi berurut lah gitulah. Jadi kalimat bisa dikatakan efektif jika susunannya sistematis, mengandung unsur kalimat yang baik dan benar. Urutan kata dalam kalimat perlu dibuat sistematis, sederhana, dan mudah dipahami agar tidak membuat pembacanya pusing. Jadi kalau nggak sistematis, berantakan, susah dimengerti, dan pusing. Jadi contoh kalimat yang tidak efektif itu yang tidak susunannya sistematis. Ini ada bermain bola, Andi dan Budi di lapangan. Waduh, apa tuh maksudnya? Yang ngerti kan? Pusing kan? Jadi yang efektif itu yang sistem susunannya benar. Andi dan Budi bermain bola di lapangan. Itu baru benar. Terus selanjutnya ada itu, tidak ada pemborosan kata. Ya tadi di sini di ciri-ciri tadi sama pengertian ini udah dijelaskan lah sedikit sih. Jadi kalimat panjang yang terdapat pemborosan kata itu bukan kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu menggunakan kata yang secukupnya, yang disusun dengan efektif. Kalimat yang terdapat pemborosan kata bisa membuat pembaca kurang bisa memahami kalimat secara tepat. Istilahnya pusing. Jadi contoh kalimat yang ada pemborosan kata. Riana rajin belajar agar supaya menjadi pintar. Nah, ini agar supaya. Ini kan bisa dihilangin gitu kan supayanya kan. Ya makanya ini kalimat efektifnya jadi Riana rajin belajar agar menjadi pintar. Berotak senku. Selanjutnya ada tidak ambigu ya. Aduh, apa tuh tidak ambigu tuh? Jadi artinya bukan kalimat efektif jika memiliki dua makna. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami, tidak membingungkan, dan dapat menjelaskan suatu hal dengan baik dan benar. Jadi istilahnya tidak ambigu ini memiliki dua makna. Kayak gitu deh. Jadi contoh kalimat yang tidak efektif yang berhubungan dengan tidak ambigu adalah mempersingkat waktu, pidato bisa segera dimulai. Itu tidak efektifnya. Aneh kan? Bingung kan? Nah, habis itu ada contoh kalimat efektifnya. Yang benar nih. Memanfaatkan waktu yang ada, maka pidato bisa segera dimulai. Nah, itu baru nyambung. Nah, habis itu udah sih. Jadi saya akan simpulkan saja. Jadi, kesimpulannya, kalimat efektif merupakan kalimat yang mudah dipahami, tidak boros kata, dan memiliki makna yang tepat. Dengan syarat-syarat yang sudah saya jelaskan tadi, saya harap kalian dapat mengerti
dan dapat diterapkan di tugas atau ya dan lain-lainnya deh. Habis itu kalimat efektif itu sangat penting untuk dipahami agar kalian tidak dimarahi saat menjelaskan skripsi kalian. Iya. Ya, baik. Sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan berkata. Terima kasih banyak telah menonton. Saya pamit. Ya. Dadah. Bye. Saya pindah ke tengah dulu deh. Dan nih, langsung ending aja nih. Biar kayak YouTuber kan. Tutup kamera.